Hello everyone, welcome back with Miss Adele in English lesson. Dalam video kali ini, Miss Adele akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan kita pelajari pada chapter baru kita, yakni chapter 2 dengan tema Fashion Forward. Kira-kira apa saja itu? Oke, without any further ado, let's get started. Nah, dalam chapter 2 ini, kompetensi yang akan kalian raih antara lain sebagai berikut. Dalam pengetahuan, kalian akan mampu menyebutkan hal-hal yang dahulu pernah kalian sukai dan lakukan terkait dengan hal-hal berupa pakaian, mode pada umumnya, mode masa lalu, mode masa sekarang, dan yang akan datang dengan konteks yang baik. Dan juga kalian harus memperhatikan unsur kebahasaan simple past tense and present perfect tense. Lalu dalam hal keterampilan, kalian akan mampu menceritakan hal-hal yang dahulu pernah kalian sukai atau disukai dan lakukan terkait dengan hal-hal berupa pakaian, mode pada umumnya, masa lalu, masa sekarang, hingga tren mode yang akan datang secara lisan dengan memperhatikan unsur kebahasaan yang baik sesuai dengan penggunaannya. Nah, sebelum kalian masuk dan mempelajari segala materi yang ada pada chapter 2 ini, ada beberapa hal atau materi yang harus kalian ketahui. Antara lain, there are simple past atau past simple, and then present perfect, and then used to, and would. Wah, kira-kira apa saja itu, Miss? Is there anyone of you who already learned those materials? Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah pernah belajar, namun juga ada yang sama sekali belum tahu. But it's okay, don't worry. Karena dalam video ini, kita akan mempelajarinya satu persatu. First, about simple past. Nah, simple past biasa digunakan untuk membicarakan kejadian di masa lalu, termasuk peristiwa masa lalu yang telah selesai, tindakan kebiasaan di masa lalu, dan peristiwa yang benar di masa lalu. Jadi intinya, simple past itu digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah berlalu atau di masa lampau. Nah, dalam simple past ini, kita selalu menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Nah, dalam simple past ini biasa ditandai dengan adverb of time atau kata keterangan waktu seperti berikut: ago, yesterday, last day, and last night. And then, for example, he wore a suit to attend the business meeting. They went on a picnic every Sunday. She used the same mobile phone although university. Okay, that was about simple past. And next, we also will learn about present perfect. Nah, berikut adalah kegunaan-kegunaan dari kalimat present perfect. Wow, banyak sekali ya usage-nya. First, untuk membicarakan tentang peristiwa yang berulang dari masa lalu sampai sekarang. And then, untuk berbicara tentang durasi hal-hal yang terjadi dari masa lalu sampai sekarang. Lalu ada juga untuk berbicara tentang perubahan dari masa lalu sampai sekarang. Lalu, yang lainnya untuk berbicara tentang suatu peristiwa pada waktu yang tidak ditentukan di masa lalu. Jadi waktunya itu tidak seperti di simple past yang mana clear atau jelas. Okay, and then waktu yang ditentukan di masa lalu ini namanya seperti contoh ini, seperti I've been to Japan. Jadi dia yang pernah pergi ke Jepang sekali, begitu. Jadi untuk membicarakan kejadian yang pernah dilakukan. Nah, lalu ada juga untuk membicarakan tentang tindakan yang belum selesai yang diharapkan terjadi. Nah, di sini ada juga example-nya.
I have called him 3 times. He has been a teacher since 2002, and then he has grown a lot since I last saw him. And then I have been to Japan once, and then she hasn't finished her homework yet. Jadi, garis besarnya, present perfect digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih terjadi hingga saat ini. Nah, perlu diingat juga di present perfect ini kita akan selalu menggunakan verb 3. Kalau tadi di simple past kita menggunakan verb to, kalau di perfect tense atau present perfect kita menggunakan verb 3. Okay, that was about present perfect, and then we will learn about used to and would. Used to and would digunakan untuk artinya untuk dan akan. Jadi untuk menggambarkan peristiwa masa lalu yang Anda lakukan atau kalian lakukan secara teratur. Jadi Miss ulangi sekali lagi, used to and would itu berarti untuk dan akan. Dan fungsinya untuk menggambarkan peristiwa masa lalu yang akan kalian lakukan. For example, he used to or would buy fashion magazine every month. I used to or would wear loose clothes and I don't anymore. She used to or would always listen to pop music. Okay? Well, that was about the materials that you should know before we enter chapter 2. Dan sekian penjelasan dari Miss Adele. Semoga dapat membantu kalian semua dalam memahami materi hari ini. Thank you for watching and I'll see you soon. Bye.